angker tempat penyimpanan barang-barang antik menjadi saksi bisu tempat tinggal para makhluk astral. Fenomenanya, apabila kita berada di antara benda-benda tersebut, maka seakan-akan kita masuk ke dimensi yang berbeda. Tentu saja dimensi gaib. Lalu sanggupkah para peserta uji nyali kita untuk melewati malam hari ini? Saksikan sekarang Dimensi Dunia Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Saya merasakan ada sosok seorang wanita yang menggunakan pakaian kerajaan, berada di pojok sebelah sana. Cantik sekali. Benda ini akan menjadi sebuah saksi dan akan menjadi saksi bagi kalian semua. Saya ingin bertanya, Ya, namanya siapa? insya Allah kalian terkubur dan dikubur. Ya, Mas tadi sudah menunjukkan wajah apa ya? Tidak senang Menguburkan diri. keadaan saya di sini, tapi inginnya seperti Insya Allah oke, saya akan mencoba berinteraksi. Saya akan mencoba. atas izin Allah. Selesai saya akan membakar. Allah Akbar. Energinya kuat banget. Aku nggak kuat untuk berinteraksi. Saya melihat juga sosok warga negara asing sudah Assalamualaikum. Sedikit mempunyai kumis tipis. Dia bisa berbahasa apa ya? Sedikit berbahasa Belanda, tapi saya nggak ngerti apa maksudnya. Dan di sini juga saya ngeliat ada sosok seekor kuda, tapi tidak ada di sini. Dia berada di luar dari area uji nyali ini. Aiko. Ya Kang Arif. Ya. Sudah merasakan apa yang dirasakan Aiko di sini? Udah Kang Arif. Ya. Astagfirullahaladzim. Aku tadi pengen interaksi sama gitu, coba aku nggak kuat. Energinya tuh yang pakai baju apa namanya, yang baju kerajaan itu, energinya kuat banget. Aku nggak ngerti, ada sedikit, aku nggak tahu amarah bukan amarah ya, dia bertanya kenapa di sini gitu dengan bahasa Sunda gitu. Aku nggak begitu ngerti. Ya. Oke. Aku juga ngeliat ada memang sosok WNA ya, warga negara asing Belanda. Cuma dia bisa bahasa Inggris. Ya. Dia bilang ngapain kita kesini, maksudnya apa, niatannya apa gitu. Ya. Ya mungkin niatan kita di sini baik. Oke. Ya, saya juga merasakan di sana, Iko. Tadi di sana, ya saya merasakan banyak makhluk yang memang ada yang dimasukkan ke dalam sebuah benda. Dan beberapa juga memang dia bertempat di situ. Dan saya katakan bahwa benda itu hanya menjadi saksi. Saya ngerasain di sini ada satu sosok wanita, saya nggak tahu. Banyak wanita di sana juga ada, ya. Baru aja nih Kang Arif, aku nggak tahu ya Kang Arif, ini baru aja dia senangnya.
ya ada berusaha mengganggu kita Iko. Tapi insya Allah Iko. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa saya bicara ini? Jarwo. Ya. Ya. Kumaha damang Jarwo. Itu arek nana. Badai ngayakeun uji nyali di dia. Ya, uji keyakinan, keimanan bahwa makhluk anjing itu aya. Manusia. Ya, jangan yakinkan. Sudah lama di sini, Jarwo. Kastami? Kastami, sudah lama. Sudah lama. Insya Allah saparantos acara ku abdi didoakeun sadaya di dieu. Semuanya insya Allah di ruangan sana sama ruangan sini. Astagfirullah. Sabar, jangan satu-satu. Ya. Kami datang sini bawa rahmat, bukan dengan kebencian. Kami datang akan mendoakan kalian. Tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada kami bahwa kamu itu ada semuanya. Ya, insya Allah. Ke Jarwo, jadi sok carioskeun. Katakan. Ya, banyak yang belum beriman di sini. Tapi banyak juga yang sudah beriman di sini. Terima kasih, Jarwo. Ya, ini ada beberapa. Ya. Sekarang ini siluman. Saya bisa berubah bentuk wujudnya juga. Ya, kadang dia menunjukkan seorang diri, jati dirinya perempuan, nenek. Ya. Pak Aceh, tempat ini memang kalau kita lihat banyak segi negatifnya, mungkin saat ini Kang Arifin. Ya, negatif banyak, tapi juga ada beberapa yang positif. Tapi positif posisinya di luar sana, Bagian luar ya. Bagian luar. Ya. Dia menjaga. Ini perempuan Kang Arifin. Ya, dia nenek-nenek ya, nyai. Kalau sebutnya nyai. Nyai ya. Pasti banyak sekali memang dan orang-orang tua mungkin nyai yang ada di tempat ini kan, Mas? Ya, banyak. Banyak ya. Tadi ada mengatakan dirinya sebagai Ki Jarwo. Jarwo. Ya. Hop. Ya, kita coba, ini ada sesuatu sebenarnya di sini, Pak. Banyak sekali barang-barang yang sudah
tidak terpakai di sini ya. Baik, Kang Arif, kalau kita perhatikan memang banyak sekali barang-barang yang mungkin ya Aiko, sambil kita menunggu Aiko kembali normal ya, sehingga kita bisa ajak bicara lagi. Kuat. Ini barang-barang ini sebenarnya berbentuk semua, ada bentuknya. Maksudnya kayak saya paling malas sebenarnya ngeliat mannequin atau apa jenis patungnya, karena patung ini mungkin ya, karena patung ini berbentuk manusia seperti ini, mau tidak mau berbentuk seperti manusia gitu ya, dan paling tidak enak gitu ya sebenarnya melihat hal itu. Dan banyak benda-benda antik ya, ada pemukul mungkin ya. Ya. Ini ada. Ini sebenarnya bisa juga dikatakan sejarah, Li. Sejarah ya? Ya, sejarah. Karena memang benda-benda ini banyak dipergunakan oleh manusia-manusia zaman dulu ya. Iya. Untuk properti tertentu, Iya. film-film tertentu juga. Iya. Bisa. Ini, Dan Niko. di sini memang kalau kita lihat masih komplit ya. Ada baju-baju wanita. Itu dia tadi. Menggunakan baju seperti itu tadi. Nah, iya. Ini terganggu dengan ini ya. Baik, kita. Terus. Ya. Masih terganggu dengan hal itu. Baik, Aiko tadi Kang Arif sudah sedikit menjelaskan bahwa banyak sekali nenek-nenek atau nyai tadi yang disebutkan ya. Sementara memang kita ketahui tadi Nyai Loreng ya mungkin yang kita sikapi saat ini ya. Ya, namun Nyai Loreng ini sebenarnya yang jadi pertanyaan kita 1, 2, 3, ataukah memang semua di sini Nyai yang menamakan dirinya sebagai Nyai Loreng mungkin. Nanti kita akan cari tahu. Dan kalau menurut Aiko sedikit silakan. Aku pikir sih dia bisa berubah-ubah ya setiap saat ya. Di saat dia pengen berubah bentuk seperti binatang, dia bisa menyerupai binatang apa aja dia bisa menyerupai. Tapi saat ini dia memang beneran cantik, jadi apa ya? Dia keluar yang bagus ya. Amarahnya itu kayak Tajam ya. Kayak dia mempunyai sedikit bentrok dengan sesama wanita. Aku nggak ngerti ya. Maksudnya kalau ngeliat wanita lain. Merasa saingan ya? Nah, seperti itu. Baik. Artinya kalau ada wanita lain dia merasa bersaing atau dia ganggu wanita itu ya? Dan setelah saya flashback ke belakang itu sepertinya dulunya wallahu alam ya, seperti yang mungkin istri keberapa gitu loh Kang Arif. Jadi di saat dia melihat wanita lain yang karena dia yang terakhir berasa saingan ya? Karena dia yang terakhir, menurut aku dia yang terakhir. Baik. Jadi setelah dia, kalau misalnya ada melihat wanita baru lagi seperti apa ya, saingan dan marah gitu ya. Ya baik, sebelum kita masukkan peserta uji nyali kita, pasti pemirsa juga penasaran pengen tahu ruangan yang sebelah ya. Karena dua ruangan ini terpisah ya, ada dua ruangan yang berpisah. Memang banyak sekali hal-hal yang ekstrim ya, ada topeng-topeng segala macam. Dan kita tahan dulu mungkin ya. Di sini ada dua ada kalau kuda ya, Kuda ya, delmannya ya. Aku bilang tadi gede banget kudanya tadi. Ada kudanya. Ini mitos. Mungkin tingginya segede ini nih. Ngeliat kudanya. Jadi kalau kita berdiri kita hanya di bawah perutnya dia. Jadi kayak semacam kuda Australia, tinggi besar pacu ya, kuda pacu. Berarti walaupun kita sudah berdiri masih berada di posisi perutnya ya. Dan ini sudah cukup lama ya, saking antiknya, ini memang sudah tidak ada lagi saat ini ya. Ini terutama yang putih, dan ini juga luar biasa sebenarnya. Lokasi uji nyali kita luar biasa, jangan dilewatkan pemirsa di rumah karena ada dua ruangan yang berbeda. Dan ini mistisnya berbeda juga mungkin Kang Arif. Lain. Ini memang lebih beda lagi. Lebih apa namanya ya? Ya. Menggambarkan sejarah, sejarah masa lalu ya. Terus juga memang ada kaitannya dengan benda-benda yang dikumpulkan di sini. Ya. Kalau dilihat memang ini mungkin seperti hanya artistik, tapi akhirnya jadi terisi gitu. Ya, terisi, terkubur di sini ya. Ini di luar kontrol kita, siapapun yang kembali sendiri mungkin tidak akan pernah berani mungkin. Ini juga ada macam kursi listrik ya. Ini akhirnya ada efeknya nggak Kang Arif? Ada sih aku. Ada ya. Karena saat itu juga mereka yang terlibat dari acara syuting atau apanya, itu juga menggunakan ritual-ritual tertentu. Sehingga Baik. terkubur mereka di sini dan mereka menggambarkan semuanya. Baik, artinya malam hari ini akan menjadi sebuah malam yang cukup mencekam untuk para peserta uji nyali kita. Kita hadirkan para peserta uji nyali kita. Silakan. Baik, Anda sudah masuk di lokasi uji nyali. Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya, tarik badannya pelan-pelan. Saya akan buka penutup matanya.
Ya. Baik, sedikit mungkin Aiko. Tadi sempat kita berdialog sebenarnya. Ada sedikit pantangan mungkin ya Aiko kepada saat melihat benda-benda yang berwujud ya. Bukan pantangan sih, jadi sebenarnya ketertarikan makhluk halus itu untuk menempati karena memang bentuknya mereka seperti Ada itu bentuk gitu. gitu ya. Jadi itu akan menjadi Jadi memancing mereka mereka yang untuk memancing menempati tempat itu gitu. Ya, dan saat ini kamu berada di antara patung-patung di belakang, kamu bisa lihat ya. Banyak sekali patung-patung. Salah satunya di belakang. manekin juga bisa Ya, lihat. manekin itu seperti yang di atas kamu lihat. Ya, manekin itu ada atas sebenarnya untuk baju sebenarnya ya. Tanpa kita sadar saat ini kita berbicara sangat hati-hati karena seakan-akan kita dipantau oleh berbagai macam sisi saat ini. Kamu sudah mengerti apa yang kita bicarakan? Mengerti. Nama kamu siapa tadi? Komarudin. Komarudin, saya akan memberikan sesuatu yang beneran untuk Anda. Jaga baik-baik lilin ini. Terima kasih. Ada 2 ruangan. Perhatikan kalimat saya. Ada 2 ruangan. Pertama ruangan ini, habis itu kamu harus ke kiri dan masuk lagi ke ruangan sebelah. Ya. Yang harus kamu eksplor. Apabila kamu terdiam di satu tempat terlalu lama, maka kamu akan kami diskualifikasi. Banyak sekali hal-hal ajaib di tempat ini. Nanti kamu akan rasakan sendiri. Ceritain Dan sampaikan semua sama yang kita. kamu dengar, rasain Ya. ya. Sudah mengerti semua peraturan Uji Nyali? Mengerti. Siap Uji Nyali? Siap. Selamat Uji Nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Roda. Ada suara di atas sana. Saya mendengar gamelan. Ada suara. Kaki saya terasa berat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, cepat sekali ya interaksi yang terjadi. Seperti prediksi kita tadi, bahwa tempat ini memiliki barang-barang antik yang sangat luar biasa ya. Tanpa langsung terjadi interaksi yang cukup cepat. Baik. Ya. Assalamualaikum. Bisa mendengar suara saya? Ini kita akan agak sulit untuk berdialog ya. Baik. Ini kita tidak bisa. Dia ngumpet ya, dia ngumpet di sana. Layaknya anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Baik. Saya sudah dapat posisinya. Ini patung-patungnya bagus ya.
Patung-patungnya bagus. Katanya, Iya. Banyak teman-teman kamu yang berada di patung-patung ini? loba. Lalu, kalau kamu bertempat di patung mana? Iya, pengen tahu saya. Nah, saya jaga. Jalan. Iya, tagar. Ya, baik, ditunjuk aja. Ditunjuk, ya, patungnya. Awas ini, Bang, tidak bisa kamu naik. Tuh, di robot. Kamu dekatin, siapa yang kamu dekatin tadi? Siapa yang kamu deketin patung siapa? Babaturan. Kita tanya Babaturannya mau main nggak dia? Ya, kita ke bawah. Kamu masih mau main nggak? Belum. Kalau kamu tidak mau main, kamu harus pergi dari tempat ini. Dari anak ini. Udah mas rasa pebudak ieu kuring mah. Dek naon? Kalau kamu resep atau suka dengan anak ini, ya, saya punya permainan buat kamu. Saya akan ajak kamu bermain di bawah, tapi ada temannya tadi di bawah ya. Dia awas ya. Baik, ini terdiam di situ. Seakan-akan dia seperti main kuda-kudaan. Baik, seakan-akan dia sedang kayak main kuda-kudaan atau sesuatu. Ini dari jenis anak-anak yang tinggal di sini. Baik. Kamu senang di tempat ini ya? Senang di tempat ini. Ada sesuatu yang paling ditakuti di tempat ini? Ayah, Siapa yang ditakuti di sini? Nyai. Nyai, ya. Baik, Nyai ada di sini atau di tempat lain? Ayah tuh ditutup. Astagfirullah. Di belakang saya ya? Lain, coba badi tuh. Oh, di ruangan sebelah. Jadi semua yang ada di sini ada nggak barang yang tidak boleh kamu pegang? Ayah, Kasih tahu saya, barang yang tidak boleh kamu pegang sama Nyai. Barang yang tidak boleh dipegang sama kamu. Semua boleh dimainkan, ya. Asalkan jangan barang itu. Oh, cukup jauh ya. Cukup jauh nih. Sahabat, kita ikutin dulu. Ada barang yang tidak boleh dipegang. Ya. Nyai ada di sini ya. Nyai ada di sini ya. Baik, ada benda yang tidak boleh dipegang oleh Nyai. Tadi Nyai bilang jangan dipegang bendanya. iya. Pasti si Nyai. Oh, ini tempat duduknya Nyai. Assalamualaikum. Artinya, apakah Nyai saat itu ada di sini sekarang? Ya. Lagi sedang duduk atau tidak? Lalu kenapa kok nggak boleh didudukin? Sieun. Ya, baik. Satu lagi sebelum kamu pergi, terima kasih sudah ngobrol sama kita ya. Ada 2 delman di sini. Ada 2 delman. Tahu aku nggak ngerti bahasa kalian apa? Tempat kuda ya, tempat kuda dulu. Kalian boleh main di tempat kuda itu? Baik. Boleh ya. Artinya hanya tidak boleh duduk di bangku itu ya. Ya, ini dia ketakutan sepertinya ya. Ada apa? Disuruh pergi gitu ya. Mungkin oleh Nyai jangan kesini gitu ya. Dan kita sudah dapat satu benda yang tidak boleh dia pegang atau tidak boleh didudukin atau tidak boleh buat bermain ya. Tapi ternyata delman-delman ini boleh dipegang atau dimainkan atau duduk sini. Baik, kita panggil Kang Arif dulu. Silakan sebelum ini terlalu jauh. Baik, Kang Arif. Ya.
tadi dia sudah menunjukkan bahwa ada nyai ternyata di ruangan sana sedang duduk, dan ada satu tempat yang memang tidak boleh dipegang oleh orang banyak atau dipegang oleh makhluk-makhluk sejenisnya, yaitu bangkunya nyai katanya. Bangku yang tadi. Bangku nyai itu nggak boleh katanya dipegang atau dimain-mainkan, sementara yang semua ada di sini boleh dimainkan gitu katanya. Kunaon sababna? Kunaon teh kenging? Tempat di manena eta mah. Mana dicocok ku batu. Tuh. Umpami batul tersengaja diuk di dina kumaha? Kering. Kalau dia ada seseorang yang duduk di situ tanpa sengaja bisa sakit katanya. Bisa sakit. Oh, Kenapa? Kan dia tidak tahu adanya kamu. Yang ke situ. Nyai. Diganggu lah, maksudnya diganggu. iya bahasanya mungkin tempat duduknya nyai didudukin gitu, tapi kan Iya. yang jadi masalah kita nggak tahu gitu Iya. kan ya, karena memang tidak terlihat sama sekali. Ya, baik Kang Arif, mungkin kita boleh netralisir dulu, Iya. karena sudah dingin semua ini Iya. badannya peserta kita. Karunya budak ieu nya, termohon ya. Terus Ya, balik ke depan. Bisa dengar suara saya? Ya. Namanya siapa tadi? Komarudin. Komarudin ya. Kita coba berdiri ya. Kita coba berdiri ya. bismillah. Baik Komarudin, sedikit sebelum meninggalkan tempat ini ya, ada yang ingin disampaikan? Sempat ke sana tadi, ke ruangan sana? Sempat. Lalu akhirnya apa yang paling serem di tempat ini? Di atas ada suara jika gamelan. Suara gamelan. Memang ada gamelannya kalau kita lihat saat ini ya. Saya baru lihat juga tuh ada gamelan di situ. Itu gamelannya memang ada di situ ya. Terima kasih sudah bersama kami ya. Dan semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Salam hormat buat keluarga ya, silakan. Dan mungkin sedikit Kang Arif, mereka welcome nggak atau mereka menerima dengan kehadiran kita di sini? Insya Allah. Mudah-mudahan menerima ya. Baik, kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya, silakan. Silakan. Ya. Baik, Anda sudah masuk ke lokasi uji nyali ya? Ya. Bisa dengar suara saya? Bisa. Saya akan buka penutup matanya ya. Ya. Ya, baik. Topik sedikit tadi Kang Arif mungkin akan memberikan cerita bahwa di tempat ini dan tempat sebelah nanti ada dua tempat yang harus kamu eksplor ya. Di tempat sebelah itu memiliki misi yang berbeda Kang Arif ya. Ya. Mungkin kalau menurut Kang Arif arti di tempat sebelah tempatnya Nyai mungkin ya. Kita bilang seperti itu, dan di sini adalah tempat anak buahnya Nyai mungkin yang mengisi benda-benda bertuah ini. Lalu menurut Kang Arif kalau kekuatan mistis yang negatif, kekuatan mistis yang negatif lebih kuat di Dari sini. tempat ini malah ya. Ya, kalau di sana mungkin ada pemimpinnya jadi lebih tenang mungkin ya. Baik, sudah mengerti yang tadi kami bicarakan ya. Baik, saya akan memberikan satu-satu yang menerang untuk Anda. Jaga baik-baik lilin ini ya. Silakan. Dan kamu harus mengeksplor tempat ini, jangan sampai kamu terdiam di suatu tempat terlalu lama. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Siap uji nyali? Siap. Selamat uji nyali. Baik. Assalamualaikum. 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 Astagfirullah. Ada sosok hitam. Astagfirullah. Ada suara dari atas. Ada suara gamelan.
Hilang lagi. Saya terasa panas. Ada suara lagi dari atas. Loh. Sepertinya ada yang mencolek. Selanjutnya, di masih dunia lain. Loh. Sepertinya ada yang mencolek. Dari atas terdengar lagi. Terdengar lagi suaranya. Dari atas lebih kencang. Seperti ada yang jalan dari atas. Suara yang sedang ketok-ketok panci, seperti suara panci ketok-ketok. Seperti ada bulunya jatuh dari atas. Badan terasa sangat panas. Panas sekali. Seperti ada yang berjalan ke sini. Sok hitam. Jalan. Kerasukan yang seperti ini yang berbahaya sebenarnya, karena dia sanggup untuk berdiri dan membawa tubuh peserta kita dalam keadaan penguasaan penuh dari makhluk ini. Ya. Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya? Ya. Nah, ya. Nama saya Ali. Ya. Boleh tahu siapa namanya? Supaya kamu tidak merasa terganggu, saya akan coba untuk duduk. Ya. Saya akan coba untuk duduk. Tidak ada yang berniat jahat, ya. Boleh kita sama-sama duduk di sini? Kamu ingin di mana? Ya, ya. Saya terduduk di bawah, ya. Tidak ada yang berniat untuk jahat, ya.
Ya. Baik. Kamu suka di tempat itu? Ya. Ini jenis yang sama lagi ya. Anak-anak yang masuk lagi. Namun dia tetap suka di tempat itu ya. Kita ambil dulu mungkin helmnya. Ya. Baik. Suka bermain di tempat ini? Suka bermain di tempat ini. Kamu boleh main. Kamu tunjuk biasa. Kamu di sini main apa? Kamu biasa di sini main apa? Ya. Baik, silakan. Ya baik Pak Jan. Ya. Kamu biasa naik ini, main sepeda ini ya. Biasa main ini ya. Lalu teman-teman kamu banyak di sini? Banyak. Ya. Dia sudah mulai berasa nyaman ya. Satu yang saya ingin tanya, di sini ada nyai yang menjadi pemimpin di tempat ini. Kamu kenal dengan nyai? Tahu ya dengan nyai ya? Sering mendapatkan sering dimarahi oleh nyai atau apa apabila sering main apa yang sering dimarahi oleh nyai? Main sepeda ini ya. Kamu sering goyang-goyangin seperti ini? Ya. Lalu satu lagi sebelum kamu pergi, saya ingin bertanya. Pasti ada pantangan benda yang tidak boleh kamu pegang di sini. Di atas kepala kerbau, bukan? Betul, artinya kepala kerbau itu simbol ya. Baik, kalau pemirsa di rumah ada beberapa bilang kepala kerbau atau kepala kambing ya, itu adalah merupakan salah satu sekte setan ya. Kepala kambing adalah merupakan salah satu sekte atau penganut setan atau jenisnya. Nanti kita akan coba cari tahu lagi. Baik, terima kasih sudah Kang Arif tadi. Kang Arif. Baik. Saya nanti akan ajak kamu untuk bermain lagi. Baik, Kang Arif. Aku sebenarnya saya mengajukan pertanyaan yang sama. Apa benda yang tidak boleh dia pegang dan apa benda yang paling boleh atau sering dia mainkan? Ternyata dia sering main dengan sepeda-sepedaan ini. Ini sepeda kuno yang antik ya. Ini memiliki nilai yang cukup mahal sebenarnya. Mungkin para penggemar sepeda ontel ini luar biasa ya. Dan satu hal yang tidak boleh dia pegang adalah gambar kepala tengkorak apa namanya? Mungkin sapi ya. Tapi banyak yang bilang ini atau jenis kambing ini adalah simbol penganut setan. Ya, mungkin yang bisa kasih tahu karena dia tegang sekali, bergetar semua. Kita tidak bisa lanjutkan. Kasihan peserta kita nanti. Bisa dengar suara saya? Kita coba untuk berdiri. Bismillah. Ya. Ini saya masukkan ya. Namanya siapa tadi? Opik masih berasa berat Opik? Berat. Nanti ya minta tolong sama Kang Arif ya untuk kita iniin ya. Bagian punggungnya ya. Opik sini kebanyakan masuknya. Ya. Biar dilepas dulu biar Kang Arif ini nanti. Baik Opik, sedikit kamu tidak mengeksplor ke bagian samping ya? Tidak sempat ya? Apa kamu hanya terfokus di sini tadi tiba-tiba? Di banyak suara-suara. Oh, ya tadi juga kita sempat lihat kamu hanya terfokus kepada sini, ada yang jalan kamu bilang di atas ya? Itu seperti ada yang lewat-lewat. Hanya berkelebat gitu di atas? Baik, tapi tidak ada penampakan atau sesuatu yang kamu lihat ya? Kita dari sini penampakan hitam. Dari sebelah sini ya? Jauh saya kesana. Ada wujud hitam? Ya. Merangkak atau dalam keadaan berdiri atau apa? Berdiri tegap ya? Berdiri tegap. Baik, terima kasih sudah bersama kami ya. Sebelum kamu keluar dari ruangan ini, benda apa yang kamu ingat di tempat ini? Ada sesuatu benda yang mungkin yang terbayang saat ini? Masih? Tidak, berarti aman ya. Berarti tidak ada sesuatu yang kamu pikirkan dalam sekali ya? Tidak ya? Baik, terima kasih. Sudah bersama kami, silakan.
Baik Kang Arif, makhluk gaib selalu berbicara, berkomunikasi dengan kita dengan cara yang macam-macam ya. Ya. Pada saat dia berkomunikasi dengan kita dengan caranya lewat mata, pendengaran, bahkan mungkin dengan hati ya. Baik, kita sudah bersama dengan peserta kita selanjutnya. Ini banyak sekali yang akan kita bahas di sini pemirsa di rumah ya. Di antaranya siapakah sebenarnya Nyai Loreng ini ya. Kita tadi sebelum acara ini Kang Arif sudah sempat mendeteksi dan muncullah kalimat Nyai Loreng ya. Ya. Apa sebenarnya pesan dari Nyai Loreng atau apa yang mereka kerjakan? Yang kedua, perlu nggak sih kita menyimpan barang-barang antik gitu? Dan dari sisi apa kita harus menyikapi itu? Kamu mendengarkan apa yang kami sampaikan? Iya. Yang mendengarkan ya. Saya akan buka penutup matanya. Jadi tadi Kang Arif sudah mendeteksi tempat ini dan mungkin sedikit Kang Arif saat ini artinya dari tadi 2 yang masuk anak-anak semua ya. Ya. Jadi jenis anak-anak kecil. Dan kalau Kang Arif, apakah mungkin anak-anak kecil itu memang masih berkumpul di sini? Ada yang masih ini. Dan sedikit sebelum kita mulai ya, kita akan pindahkan beliau untuk mulai di ruangan sebelah. Oh gitu. Ya, Baik. perhatikan ini adalah ruangan uji nyali kamu pertama. Jadi nanti kamu harus kemari. Ya, kita akan bergeser ke sebelah karena dari tadi ada peserta kita yang tidak bergerak karena langsung ketakutan dan merasa konsentrasi di tempat ini terlalu lama. Apabila kamu terlalu lama di satu tempat, maka kamu akan kami diskualifikasi. Dan di sini kamu lihat ya, ada 2 peninggalan yang cukup, kalau aku bilang cukup bersejarah ya. 2 delman ini dengan delman yang berbeda. Kalau kita lihat ini sebenarnya seperti delman orang bule ya, atau mungkin zaman Belanda ya. Dan ini adalah delman seperti mungkin zaman-zaman kerajaan. Kita masuk mari. Dan tadi di bangku itu ya, di bangku itu salah satu peserta kita yang mengalami kerasukan bilang ada nyai yang duduk di sana. Baik, ini adalah lokasi ujian nyali kamu yang kedua. Jadi kamu dari sini harus pindah ke sana sedikit Kang Arif. Bagaimana tempat ini? Ya memang di sini memang berbeda, lebih kepada sosoknya ya. Sosoknya yang lebih santun, lebih apa ya, pemimpin gitu. Benar ya. Contohnya sebagaimana yang duduk di sini yang juga sering menggunakan baju seperti ini. Baik, kita mungkin pemirsa di rumah bisa memvisualisasikan saat ini ya, seperti apakah baju yang dikenakan oleh Nyai Loreng. Baik, saya akan letakkan lagi ya. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Saya akan memberikan satu-satunya penerangan untuk Anda jaga baik tempat ini ya. Boleh kembali ke tengah? Ada yang ingin ditanyakan? Dari sini ke Kamu sana ya. Iya. Ya, sampaikan apa yang kamu rasakan. Ya. Baik, selamat beruji nyali. Mari. Ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Saya lagi di tempat duduk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Selanjutnya, di Masi
maju. Kursinya maju. Oh, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Apa itu? Hehehehe
Nggak kuat. Nggak kuat, aku nggak kuat. Ya, sama kita sudah sama kita ya, sudah sama kita ya. Sifat. Tarik nafasnya, tarik nafasnya. Air minumnya. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Ya Allah, sudah mau saudara makan minum dulu. Baik, sebenarnya mencekam sekali memang ya. Baik. Tarik nafas dalam-dalam. Lepasnya pelan-pelan ya. Namanya siapa? Fitri. Fitri, anak berapa Fitri? 1, Ke-1. Adanya ada berapa? 3. Maaf, ini semua intermezzo aja ya, supaya kamu kembali tenang, kembali ke diri kamu. Fitri, nama adik yang pertama siapa? Ayu. Ayu. Baik, Fitri sudah kontrol ya saat ini ya. Baik. Sekarang saya mau tanya Fitri, kamu seakan-akan menjadi wakil buat kita semuanya. Saya bisa merasakan ketakutan kamu di seluruh ruangan ini, gitu. Seakan-akan kamu mewakili semua pemirsa yang ada di rumah saat ini. Ya, tapi ada satu hal, kamu tidak mengucapkan apa yang kamu lihat, ya. Seakan-akan mulut kamu tertutup hanya suara ketakutan yang ada ya. Nah, sekarang saatnya kamu kasih tahu sama kita. Kita urut ya, kita urut. Saya lepas kamu dari ruangan sebelah. Apa yang kamu rasakan? Si kursi rodanya maju. Lalu setelah itu? Setelah itu ada suara-suara kayak cewek gitu, ibu-ibu. Lalu suaranya seperti apa? Dia berbicara dengan kamu atau berbicara dengan yang ada di situ? Kayaknya sih berbicara dengan yang lain. Gitu. Yang lain ya. Seakan-akan dia berbicara memberikan petuah kepada yang lain atau berbicara pada yang lain ya. Tidak terhadap kamu ya. Aku lihatnya sih, di sini kayak menjalankan aktivitasnya sendiri, kayak kegiatan sendiri ya. Karena kan dia berada di sini sendiri, jadi tidak menganggap dia ada gitu loh. Jadi ya mereka melakukan aktivitasnya selayaknya aktivitas. Lalu habis itu kamu melintasi dua delman tadi ya. Ada masalah dengan itu? Suara delmannya aja. Apa itu? Terdengar suara dermanya kuda, ada yang derap langkah kuda. Iya. Baik, habis itu kamu masuk kemari. Apa yang kamu rasakan di tempat ini? Ada suara-suara di sana. Suara-suara Ya. terus itu jatuh. Ini ya, tadi ini terlihat sekali oleh kita. Satu hal mungkin ya, itu bergerak sendiri tadi ya. Ada lampu dan atas lampu itu bergerak sendiri ya. Dan Itu sampai saat berat, ini kan tuh terbuat dari logam. seperti pendulum ya. Jadi dia bisa menjadi pendulum kalau misalnya ada makhluk-makhluk mungkin di daerah sini ya. Masih terlihat ya bergerak ya? Iya. Ya, baik. Habis itu kamu menyerah pada saat apa? Ada lihat sesuatu di sana. Di sana pada saat kamu pindah ya? Apa sesuatu itu? Kayak putih gitu, terus rambutnya panjang.
Itu yang terakhir tadi sempat saya berinteraksi dengan saya. Putih, rambut panjang ya. Tapi dia akan bisa Berubah wujud lain lagi ya. Dia akan berbentuk seperti apa ketakutan kita mungkin ya. Bisa jadi seperti itu? Ya. Bisa Jadi di saat dia ketakutan dia akan tertawa. Tapi di saat dia mulai berani dia akan memberikan Mendekati. suara tangisan-tangisan. Baik, baik. Terima kasih sudah bersama kita ya. Salam hormat buat keluarga. Silakan. Baik pemirsa di rumah, saya yakin pemirsa di rumah bisa merasakan aura mistis dari tempat ini ya. Baik, kita coba hadirkan peserta yang selanjutnya, silakan. Ya, Anda sudah masuk lokasi uji nyali, bisa dengar suara saya? Ya, ikuti saya dulu. Masih terus bergerak ya. Kalau misalnya kau bisa dengar dialog kita ya? Saya tidak buka dulu ya. Dan sekarang saya akan buka penutup mata Anda. Semua peserta kerasukan kecuali peserta sebelum kamu tadi ada satu yang tidak kerasukan ya, namun ketakutan dan menyerah. Dan di tempat ini mungkin Aiko sedikit terangkan, silakan. Oke, di sini banyak orang terdahulu, banyak sekali yang maksudnya yang mempunyai bisa dibilang keilmuan juga ya Lia, karena dia ingin mengisi sesuatu benda itu tidak hanya sebuah benda tapi menjadi sebuah benda yang hidup. Hidup dalam arti kata pandangan yang berbeda. Ya, jadi setiap barang-barang yang ada di sini, apalagi yang berbentuk seperti patung, kamu bisa lihat di atas sana. Di sebelah kiri sana lebih dominan itu yang saya lihat adalah bisa dibilang tadi Nyilongeng. Tapi dia tidak menyebutkan namanya. Hati-hati, dia bisa berubah wujud kapan saja. Dia bisa menjadi sebuah harimau. Dia bisa menjadi sebuah wanita yang berwajah buruk, cantik dan cantik dalam keadaan marah. Oke, jadi berhati-hati. Baik, saya akan memberikan satu yang peran untuk Anda jaga baik-baik lilin ini. Bagi mungkin yang terbuka mata batinnya nikmat sebenarnya, bisa merasakan semua yang ada di sini ya. Iya, tapi mungkin dengan ketenangan jiwa, tidak menganggap mereka arogan itu sebagai musuh, tidak sombong. Dan peserta sebelumnya banyak sekali yang kemasukan anak-anak kecil. Baik, sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Sudah. Siap uji nyali? Siap. Selamat uji nyali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya pemirsa, saya di sini peserta uji nyali. Saya ingin hanya ingin apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bisa saya mendengar suara? Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita lihat di sebelah sini, pemirsa. Ternyata di sini sepertinya ini bekas delman, bekas kuda. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allah, saya mendengar suara pemirsa. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Astagfirullah. Saya melihat apa itu pemirsa, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya melihat sosok apa hitam besar, ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, saya mendengar suara, ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah. Saya melihat di arah atas sana seperti ada yang
apa ya? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mukanya aduh, ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullah. Allahu Akbar, ya Allah. Selanjutnya, kalau kita di perlihatkan masih sebenarnya kameranya nggak goyang dunia ya. lain. Tapi ini terlihat oleh pemirsa di rumah dalam keadaan naik turun ya. Namun di sini kita perhatikan sama-sama dengan sahabat-sahabat kita ya, dengan kru kita, ini tidak bergoyang sama sekali ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya pemirsa. Astagfirullahaladzim, asma suara ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini ada udara yang cukup keras di sini. Baik, kita lupakan dulu. Baik. Baik, pemirsa, tadi ada kamera kita yang bergerak sedikit, nanti kita akan sikapi ya letak kamera kita nanti ya. Ya, baik, saya akan sedikit berbicara dengan kamu ya. Bisa dengar suara saya di dalam sana? Bisa dengar suara saya di dalam sana? Ya. Baik, saya akan coba untuk dekat ya. Kamu tinggal di tempat ini? Tinggal di tempat ini? Ada yang apa? Ada pemimpin kamu di sini? Di sebelah mana saat ini pemimpinnya? Di atas. Oh, di atas kan ya, di atas. Saya akan rapikan. Saya akan rapikan tempatnya. Dibilang tadi Nyai berada di tempat ini ya. Saya akan rapikan tempatnya.
atas sama bawah ya. Baik, andaikan saya bisa mengajak Abang di rumah ke atas ya. Di atas adalah tempat peninggalan pejabat pusaka. Sayang sekali, saya tidak bisa ke atas. Baik, saya akan berbicara sama kamu. Tadi ada yang masuk atau teman kamu memberitahu bahwa di sini ada nyai yang sering duduk di sini, benar? Benar. Tempat ini tempat duduknya ya. Iya. Apakah ini salah satu yang sering digunakan? Ini ya. Ya, baik. Ini yang sering digunakan ya. Saya akan taruh di sini, boleh? Kembalikan ke sana. Ya, baik, saya akan kembalikan ke sana. Lalu apa lagi yang sering digunakan oleh Nyai? Banyak. Benarkah dulu Nyai seorang yang sering manggung? Sekarang kamu bisa lihat ke belakang atas, saat ini dia ada di situ. Apa ada di situ? Masih di atas ya. Masih di atas. Ya, saya akan pergi. Sesaat lagi saya akan pergi. Kamu pasti menyuruh kita untuk pergi ya. Oh, banyak anak-anak yang saya temui tadi di samping, di ruangan samping. Ya, banyak sekali. Ya, pertanyaan saya cuma satu. Apakah semua di sini tunduk sama Nyai? Tangarik. Ada. Tangarik ini udah mulai tidak bisa jajak dulu, mulai apa? Ya mungkin ya. Kita coba untuk berusaha. Berarti nggak bisa masih bisa berkomunikasi. Saya akan bertanya satu hal lagi. Oh, ditanya? Ya, satu hal lagi. Sebelum pergi dari tempat ini. Di sini adakah benda yang tidak boleh digunakan atau dibuat main-main? Ada. Tidak mau ngasih tahu dia. Baik, apa? Takutnya dikultuskan juga ya. Takut. Baik, silakan Kang Arif. Ya. Baik, selama Kang Arif lagi sedang memperbaiki mengembalikan kondisinya, saya akan ajak pemirsa di rumah untuk melihat kondisi kamera kita. Pemirsa bisa lihat bahwa kamera kita tidak terjamah ya. Kamera ini bisa naik dan turun seakan-akan ada yang menggerakkan ya. Baik, ini adalah posisi kamera yang tadi bergerak. Bisa lihat ya. Ini yang sebelah sana berarti ya. Yang sini ya berarti ya. Ini adalah kamera. Ini kamera ini naik dan turun. Sementara bisa kita lihat sekarang lagi goyang. Astagfirullahaladzim. Tapi ini sekarang kalau kita perlihatkan sebenarnya kameranya nggak goyang ya. Tapi ini terlihat oleh pemirsa di rumah dalam keadaan naik turun ya. Namun di sini kita perhatikan sama-sama dengan sahabat-sahabat kita ya, dengan kru kita, ini tidak bergoyang sama sekali ya. Tidak bergoyang sama sekali di sini. Namun dari sisi lain kamera ini naik turun sendiri, ya. Masih bergoyang. Baik, kita akan coba untuk baik. Ini luar biasa, tidak pernah kita mengalami hal seperti ini, ya. Bisa dilihat kameranya diam, statis ya. Kamera ini diam sama sekali. Namun ada yang menggerakkan. Pemirsa di rumah, sedikit saya kasih tahu bahwa tempat ini adalah tempat benda-benda bekas syuting terdahulu digunakan. Ya, mungkin dia tertarik ya dengan hal ini, seakan-akan dia sedang berkomunikasi kita dengan bahasa kamera. Saya akan coba berkomunikasi ya. Apakah dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan? Ya. Assalamualaikum. Ya. Apa kamu salah satu yang menunggu di tempat ini? Kalau iya, ganti gerakannya. Jangan ke atas dan ke bawah.
saya ingin kamu gerakan ke kiri dan ke kanan kamera ini. Baik, saat ini bergerak, tidak berhenti sama sekali, tidak bergerak. Saya minta apabila kamu benar-benar berada di belakang kamera ini saat ini, ya, kamu ganti gerakan kamu, ya, dari ke kiri dan ke kanan. Ya baik, baru kita temukan hal ini ya. Pemirsa di rumah bisa lihat bahwa kamera di sini ternyata diam, benar-benar diam. Namun dia bergerak dari atas ke bawah terus ya. Baik, kita panggil Kang Arif. Ya baik, Kang Arif sudah bersama kita. Ini luar biasa, tidak bisa pernah kita temukan hal seperti ini. Kamera ini sebenarnya diam. Bahkan kita sudah ada double window ya, pemirsa di rumah bisa melihat. Namun kamera ini bergerak ke atas dan ke bawah dengan sendirinya. Ya. Dan pada saat kita ajak komunikasi, dia terdiam dan berhenti. Ya. Kang Arif mungkin bisa dilihat apa ada yang ikut aktivitas di sini mungkin? Ada ya. Ada. Dan dia berusaha untuk menunjukkan keaktivitasnya dengan menggunakan kamera yang Betul. benangnya. Ya, dia juga yang pernah Ya, ini malah dia masuk lebih juga, keras. apa? Saat ini lebih keras gerakannya, kita lihat mungkin. Ya, ada di belakangnya. Ada di belakangnya. Anak-anak atau Enggak. orang dewasa? Orang dewasa saat ini? Ya. Baik. Dan ini yang biasanya menjiwai kepada seorang kameramen. Ya kadang-kadang kameramen harus sesuai dengan hati pemain ya. Betul. Sehingga akhirnya dia akan sama dengan pemain yang bermain di dalamnya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Sekarang coba sekali lagi, gak ada salahnya kita coba ya. Bergerak ke kiri dan ke kanan. Sesuatu yang ada di belakang sana. Assalamualaikum. Siapapun yang berada di belakang kamera ini, ya. Kalau kamu benar-benar ada di dalam sana, tolong gerakanlah ke kiri dan ke kanan. Ya. Baik, Kang Arif masih di sana atau sudah berlalu dia? Masih di sana. Baik, kita tinggalkan dulu ya kamera ini. Sedikit saya ingin bertanya sama kamu. Apa yang kamu rasakan di tempat ini, silakan? Sangat Ruwet ya, banyak macam-macam ya. Sehingga kamu tidak di bisa. sebelah sana sangat seram sekali sebelah sana. Lalu di sebelah sini, tempat ini? Apalagi di sini banyak anak-anak yang bermain. Iya, baik. Lalu sempat ada sosok jelas kayak yang kamu lihat di tempat ini? Enggak. Tidak ya, suara dan sekelebatan semua? Baik, kamu berasa nyaman nggak di tempat ini? Enggak. Tidak, baik. Terima kasih sudah bersama kami dan semoga ada pelajaran yang bisa kamu ambil, silakan. Ya, kita ke dalam dulu. Baik, pemirsa di rumah, fenomena kamera blur sendiri ya. Mohon maaf, kamera blur sendiri itu sering ya. Sering terjadi. Banyak yang bilang pada saat kamera blur sendiri ada sesuatu yang lewat di depannya, sehingga akhirnya fokus berubah gitu ya. Padahal tidak ada yang lewat di depannya. Ya, artinya itu sebetulnya menunjukkan bahwa kaum mereka ada ya. Ada ya. Namun saat yang ingin disampaikan. Namun saat ini ajaib, kita melihat dia bergerak ke bawah dan ke atas. Namun kameranya diam. Ya. Kameranya diam, namun dia bisa bergerak ke bawah dan Secara ke atas. logika nggak mungkin gitu ya. Iya, kecuali maaf ya, kameranya emang turun ke bawah dan ke atas, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ini luar biasa ya. Dan malam hari ini akan lebih mencekam lagi karena masih banyak fenomena yang terjadi di tempat ini. Kita hadirkan peserta yang selanjutnya. Namun sebelumnya Kang Arif, sedikit mungkin, kalau menurut Kang Arif boleh nggak sih kita mengkoleksi benda-benda antik mungkin? Ya, kalau namanya mengkoleksi dalam sisi hobi, ya dalam arti kata hobi juga jangan terlalu berlebihan, karena segala sesuatunya ada batasnya. Betul. Kalau misalkan dia mengkoleksi karena memang dia menghargai benda-benda seni bersejarah, tentu hal itu sah-sah aja. Tapi kalau melebihi dari batas itu, dikhawatirkan akan menjadi syirik ya. Banyak sekali yang bilang, sampai istri-istri pada bilang kadang-kadang ya, wah istri sampai dilupain nih anunya gitu kan. Lebih senang ngurusin atau ngurusin apa. Iya, benda-benda yang disayang gitu. Lebih ngurusin benda-benda yang sayang. Nah, itu yang akhirnya berdampak buruk kan. Betul. Terhadap mungkin
perilaku dia selama ini. Baik, kita sudah bersama dengan peserta kita yang selanjutnya. Luar biasa mencekam ya tempat ini. Dan kita terus berdialog dalam keadaan ya kamu sudah berada di lokasi uji nyali. Bisa dengar suara saya? Bisa. Kita maju terus ke depan, maju terus ke depan. Ya, sekarang boleh balik badannya, maaf, balik badannya. Apabila kami akan berdialog sedikit dengan Kang Arif ya. Kamu berasa sesuatu? Merinding. Baik, kamu belum kami buka nih, tutup matanya ya. Kamu sudah merasa merinding ya. Saya akan buka dulu penutup matanya. Saya yakin pada saat saya buka. Baik, Nuri sedikit. Saya akan ceritakan bahwa seluruh peserta di sini mengalami kerasukan dan ada yang menyerah. Ya, dan kamera kita bergerak ke bawah dan ke atas dengan sendirinya. Di tempat ini ada wanita yang duduk di sana bersama namanya Nyai Loreng. Tapi dia suka dengan wanita juga, ya. Dan di samping banyak sekali anak-anak dan anak buah Nyai Loreng di sampingnya. Banyak sekali benda-benda antik yang bertuah di tempat ini. Kamu harus melewati tempat ini sampai dengan ke ruangan sebelah dan balik lagi ke tempat ini. Kamu harus terus bergerak. Apabila kamu tidak bergerak, maka kamu akan kami diskualifikasi. Mengerti? Mengerti ya? Baik, Kang Arif, ada yang ditambahkan? Cukup. Saya akan memberikan satu-satunya penerangan untuk Anda jaga baik-baik lilin ini. Nggak kuat. Dicoba dulu. Tenang, ya. Dicoba dulu. Bismillah. Ya, dicoba dulu. Namanya siapa tadi? Yang keras. Kalahkan ketakutan jadi. Ayo, Nuri dengarkan saya. Banyak sekali orang yang ingin ikut uji nyali, ya. Dan Nuri sekarang udah berada di sini. Kalahkan ketakutannya atau sampaikan apa yang dirasakan saat ini. Selain merinding, apa lagi? Ada yang membisikkan sesuatu atau apa? Ini selalu ini ya apa? Ya, baik. Saran saya, suara kamu harus lebih keras sehingga kamu akan menguasai diri kamu. Pegang lilinnya. Aku nggak kuat deh kayaknya. Ya Allah. Coba dulu suaranya dikeraskan lagi. Yakin bisa, ya Nur ya? Yakin bisa ya? Yuk, baik. Selamat beruji nyali. Ya, mari. Pak Ustadz, nggak bisa saya. Nggak bisa kembali. Nggak bisa saya. Menyerah. Baik, Ya nggak apa. Istighfar aja, astagfirullah. Istighfar dulu. Nuri. Ini apa ruangannya? Baik, Nuri saya ajak ke lokasi sebelahnya. Mungkin dari lokasi yang sebelah akan lebih berani ya. Ya, ayo mari. Tenang. Kita jalan-jalan dulu. Sayang sekali kamu udah sampai di sini dan kamu langsung tidak berani. Tenang dulu. Saya akan ajak keliling kamu di tempat ini ya. Mari ikut saya. Nah, ya, awas langkahnya. Iya. Ini tempat lokasi uji nyalinya. Kamu harus ke sana. Ada yang kamu lihat? Ini auranya nggak enak banget buat saya. Iya, yaudah kita keliling dulu. Nanti kamu akan ketemu di ruangan sebelah samping dan mungkin kamu akan lebih tenang. Iya. Kalau nggak bisa saya ini. Mari ikut saya. Auranya tidak enak. Tidak enaknya itu macam-macam ada. Mungkin bisa disebutkan tidak enak itu harus dijelaskan. Seperti apa ya? Ini yang harus kamu lewati lagi satu tempat ya. Baik, boleh kembali ke posisi tangan, Uri. Kalau di sini kamu tidak masalah? Tidak masalah ya? Ya, baik. Kita coba dari tempat ini. Ya, apabila kamu tidak berani, maka kamu kasih tahu ke kita. Ya, selamat beruji nyali. Assalamualaikum. Mas. 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 Mas, maaf Mas. Mas. Mas, maaf Mas. Assalamualaikum.
Maaf ya, setidak-tidaknya kita sudah berusaha untuk memberikan kesempatan. Saya buka dulu helmnya. Lehernya boleh dia angkat, maaf, leher. Saya ambil helmnya. Tenang dulu, namanya siapa? Namanya siapa? Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan sama kita. Tempat ini akan mencengkram kamu. Iya. Pada saat ada kesalahan yang pernah kamu buat. Sekarang kasih tahu sama kita kesalahan apa yang pernah kamu buat. Saya pernah nggak permisi ke suatu tempat. Terus? Nyelonong, mungkin Ada hal buruk yang dekat-dekat ini 3 hari yang lalu kamu buat. Nah, baik kok. Baik, terima kasih. Tenang aja, mbaknya. Bersama kita ya. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil. Silakan. Baik, Kang Arif. Tadi kita sempat berbicara sedikit ya. Pemirsa di rumah jangan sampai melewatkan dialog kita yang saat ini. Kang Arif bilang pada saat orang masuk ke dalam tempat ini, maka dia akan berkata jujur dan dia akan terisolir atau tidak akan keluar dari tempat ini. Betul. Memang ada beberapa ya yang saya rasakan juga tadi waktu deteksi ketika saya di sini memang membuat apa ya, seperti pintu keluar tuh Tertutup ya. Seakan-akan terjerembab di dalam sini. Ya, terjerembab. Tapi setelah kita berkomunikasi, lalu saya katakan bahwa saya akan mendoakan setelah acara ini baru terbuka. Iya, baik, luar biasa. Kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya, silakan. Ya, awas langkahnya. Ya, Anda sudah masuk ke lokasi uji nyali, bisa dengar suara saya? Terus, baik. Saya akan buka penutup matanya, bisa dengar? Ya. Baik, Yulik, semua peserta mengalami interaksi yang cukup kuat di tempat ini. Ada yang baru mulai langsung menyerah. Ada yang baru saja mulai malah bilang saya tidak mampu. Hati-hati, tadi Kang Ali sempat bilang apabila orang masuk ke dalam ruangan ini maka dia akan terjerembab di ruangan ini, seakan-akan dia menikmati ruangan ini. Ya, tidak bisa keluar atau tidak bisa menemukan pintu keluar. Ya, dan satu lagi ada di ruangan sebelah yang kamu harus eksplor. Artinya kamu dari sini harus ke kiri dan masuk ke ruangan sebelah. Lewat sini, ya, ke ruangan sebelah. Nanti di sebelah ada delman, kamu harus lewatin, harus ke sebelah kiri. Di ruangan sebelah sana ada seorang nyai. Ya, ini nyai ini jin ya, Kang Arif? Ya. Dari jenis jin ya. Nyai ini nyai loreng, jadi dia bisa berbentuk apa saja. Dan dia terduduk di sana. Di tempat ini adalah tempat barang-barang antik terdahulu disimpan. Ya. Dan tadi di sini banyak yang kerasukan anak-anak. Kang Arif, ada yang ditambahkan? Cukup. Baik, kami akan memberikan satu-satu yang penerangan untuk Anda. Jaga baik-baik lilin ini, hati-hati ya. Tempat ini akan membawa kamu ke dimensi yang lain. Jadi sampaikan kepada kita apa yang kamu rasakan. Ya, selamat beruji nyali. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, maaf ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini banyak banget benda-benda antik. Dari mulai kulkas, ada juga sepeda antik. Mohon maaf kalau ganggu. Mohon maaf kalau ganggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini udaranya agak dingin ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saat ini dia masih terlena di ruangan ini, Kang Arif. Ya, seperti terlena dan memang seperti tidak mengetahui ada jalan harus ke keluar sana lagi, gitu. Seperti lupa gitu, diingatkan untuk ke ruangan yang lain. Seolah-olah ruangannya di situ aja. Iya. Atau ada banyak excited atau terkesima dengan apa yang Ya, di situ mungkin ya. bisa jadi. Sehingga akhirnya berusaha untuk terus menjaga diri. Baik, sedikit Aiko pernah punya satu mungkin koleksi atau apa? Ada.
banyak. Salah satunya kain. Kain, nah baik, ini pas sekali ya. Banyak sekali di sini sebenarnya mengenai kain. Ada yang bilang bahwa kain-kain terdahulu itu pada saat dibuat batiknya atau apa segala macam itu memiliki nilai seni yang tinggi mungkin ya kalau di seni. Namun banyak yang bilang juga memiliki nilai mistis yang tinggi sehingga Raja A, Raja B atau istri Raja A atau istri Raja B pada saat menggunakan kain itu pun ada hitungannya gitu ya. Tergantung orang menyikapinya ya Kang Arif. Tergantung apakah itu dianggap sebuah budaya, apakah itu dianggap sebuah sejarah atau dianggap sebuah kemusyrikan. Kalau aku itu mempunyai kain itu kurang lebih usianya hampir 153 tahun. Kain itu usianya jadi turun menurun ya, saking nggak bisa, saking lapuknya itu tidak boleh dicuci, jadi cuma diangin-anginkan, jadi nggak boleh dibuka dari lipatannya pun tidak boleh. Artinya masih bisa diangin-angin, masih bisa ya? Nah, belum rusak sama sekali ya? Ya. 153 tahun lah kurang lebih. Baik, artinya sudah turun temurun dari keluarga mungkin ya. Dan saat ini dipegang oleh Aiko. Nah, itu aku menganggapnya sebuah sejarah yang punya nilai seni. Iya, baik. Berarti tidak ada sama sekali kepikiran untuk hal yang kemusrikan. Terus ada nggak sih waktu yang habis untuk mengurusi benda itu? Tidak ya, berarti tidak. Banyak orang yang karena memiliki benda-benda itu akhirnya habis waktunya untuk mengurusi. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah ya. Menurut Kang Arif, banyak sekali orang yang akhirnya terlena dan menghabiskan waktu untuk mengurus benda-benda koleksinya. Ya, masalahnya dengan benda yang kita sukai, apalagi benda-benda yang menjurus kepada kesyirikan, ya atau mungkin lebih umum gitu ya, itu riskan terjadi hal itu, sehingga kalau seseorang, kita nggak meyakini tapi teman kita mengatakan ini ada isinya, itu ada isinya, sehingga kita merasa bahwa dengan benda tersebut menjadi satu kebanggaan. Ya hal-hal semacam itu kan artinya sudah melampaui batasnya. Betul, ya. Intinya begini aja Li, dalam Al-Quran ini Allah katakan atau ceritakan dalam surat At-Toha ayat 17 sampai dengan 21, wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu ya Musa, kata Allah. Jadi ini adalah tongkat, kata Nabi Musa. Tongkat ini adalah untuk membantuku berjalan dan mengambil daun, dan untuk makanan daun itu untuk makanan ternaknya. Kalau alkiha ya Musa, lemparkanlah tongkat itu, ya. Jadi fa'alqa hafaizahiyah itu tasa, maka aku akan rubah tongkat itu menjadi ular. Jadi akunya ini adalah kudrah Allah, bukan tongkatnya yang berbahaya, bukan tongkatnya yang memiliki sesuatu, tapi ketentuan Allah inilah yang menjadikan kebesaran untuk merubah tongkat itu menjadi ular. Ya. Apabila tongkat ini ada sampai sekarang, ya maka akan jadi kultus kan orang-orang lainnya. Mungkin harganya sangat mahal sekali. Ya baik, luar biasa. Dan Kang Arif, ini ada satu hal ya yang tidak pernah terjadi di dalam dunia lain, bahwa kamera kalau blur sendiri oke, itu sering terjadi. Namun kamera saat ini tadi kita sudah saksikan bersama-sama, bahkan kita open window, ada dua gambar ya, bahwa kamera tersebut bergerak ke atas dan ke bawah, ya. Namun pada saat kita atur, ya kita sempat tantang ya, apabila kamu memang berada di belakang kamera itu, kamu harus bergerak ke kiri dan ke kanan, namun akhirnya dia diam, seakan-akan tidak mau. Dan ini mungkin Aiko kalau menyikapi, ini luar biasa hal ini, ya. Dan bahkan kita saksikan sendiri di samping kita kamera itu berada dengan teman-teman yang banyak gitu ya, dengan kru kita yang banyak, namun tetap bergerak dia. Seakan-akan dia tidak takut sama kita. Mungkin ada pendapat tersendiri. Iya, mungkin dia tuh ada berada di, jadi posisinya itu di belakang kamera Ali. Di belakang kamera banyak anak kecil kan, ya, di dalam sana banyak anak kecil, sedikit usil, atau mereka ingin memberitahukan bahwasanya yang digerakkan ke kanan dan yang di kanan kiri tuh tidak terlalu gede auranya. Mungkin yang di atas yang saya lihat tadi ke bawah ya. Nah, ada satu hal yang luar biasa, kameranya diam ya, tapi frame-nya yang bergerak. Itu tadi. Itulah kebesaran Allah. Kebesaran Allah ya, luar biasa. Wah, sayang sekali ya. Dan mudah-mudahan kita kembali ke lokasi uji nyali. Kita saksikan pemirsa saat ini peserta kita sudah berani masuk ke ruangan selanjutnya. Silakan. Punten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada suara apa itu? Permisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, apa itu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. 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 Ada gerak-gerak itu pintunya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf mengganggu, mohon maaf.
Mohon maaf mengganggu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, masih ada suara-suara. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini apa? Mobilnya gerak-gerak. Ada suara di belakang, di atas. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaf, Allahu Akbar. Mas, tolong mas. Udah mas. Aduh, ada suara lagi nih. La ilaha illallah. Mas, tolong mas, ada mas. Mas. Ada mas. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas, ada mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas, ada mas. Aduh. Mas, ada mas. Tolong mas. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Ada mas. Aduh. Mas, ada mas. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong ada mas. Aduh mas, nggak bisa gerak mas. Iya, tenang dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagian mana kakinya? Semuanya di tangan mas. Iya, baik. Masuk. Kang Arif ada di sini, Kang Arif. Ini nggak bisa gerak peserta kita. Sama kram perut nih. Oke. Tegang semua, kaku semua tangannya. Iya. Baik, Kang Arif. Nah, ini tidak bisa bergerak dia. Allahu Akbar. Tangannya dingin sekali ya, ketakutan yang cukup tinggi ya, sehingga membuat seluruh syarafnya tegang. Dan tadi kalau Kang Arif lihat udah ditumpangi ya, Sudah kena energinya. udah ditumpangin ya. Ya, istighfar. Perutnya. Ya, sekarang sebentar.
Istighfar terus. Ya. Namanya siapa? Istighfar. Terus. Tarik nafas, istighfar terus. Kakinya boleh digerakkan? Ya. Perutnya sakit tadi. Kenapa? Masih Oke, dingin semua tadinya, sekarang udah hangat ya. Namanya siapa? namanya Yulik. Yulik kerjanya apa sehari-hari? Wira swasta. Wira swasta. Sama mahasiswa juga. Mahasiswa. Ya baik, sedikit saya hanya bertanya ya untuk menenangkan kamu. Baik Yulik, ada 2 ruangan di sini. Ya istighfar dulu terus ya. Boleh saya bertanya? Boleh ya. Ada 2 ruangan di sini. Ada ruangan di sebelah sini yang kamu saat ini berdiri dan ruangan sebelah. Di ruangan ini apa yang kamu rasakan? Bagian atas apa kayak ada cetak gitu, ada suara. Ada suara di atas, ada suara apa kayak apa sih, kayak gong kecil gitu. Itu suaranya gamelan kecil. Ya memang ada gamelan itu main seakan-akan nyala ya. Bunyi sama ada yang teriak dari sini, sama yang apa kayak ngegebrak. Teriak. Ada yang teriak. Lalu di samping ruangan di samping. Itu pas. Astagfirullahaladzim. Ya, Astagfirullahaladzim. Aduh, Pak. Ya. Apa pas pintu masuk? Ya, ada yang apa? Nongol kepala gitu. Nongol ya. Nongok ya. Ya. Pas masuk ke dalam, pas mau keluar lagi apa? Ada Kepala lagi. Kepala gitu. Baik, sebelum kamu meninggalkan tempat ini ada satu pertanyaan saya. Yulik, semua manusia punya kesalahan. Semua manusia pasti pernah berbuat dosa. Ya. Lalu pada saat kamu masuk ke ruangan ini, apakah kamu melihat segala macam hal seakan-akan mengingatkan kamu? Susah ngomongnya. Ya baik, nggak usah sampaikan. Tapi berarti kamu mengiyakan apa yang saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih sudah bersama kami ya. Kamu langsung boleh keluar dari lokasi ini, silakan. Baik. Kang Arif, luar biasa. Ya seakan-akan kita tidak mau berakhir ya sebenarnya ya. Seakan-akan kita terus ingin mencari tahu. Ya, kita mencari tahu dan seakan-akan kita ingin terus berkomunikasi atau terus ingin berada di tempat ini. Dan mungkin sebelum kita bertanya dengan Kang Arif, sedikit Aiko. Ya kan, mungkin kita di dunia entertain seperti ini kadang membutuhkan apa ya, namanya properti seperti ini. Betul. Terus seperti kursi roda yang bentuknya udah lawas, karena mungkin salah satunya ada untuk menjiwai. Tetapi dengan adanya barang-barang itu terkadang kita tidak menyadari makhluk jin itu menempati atau menjadi penunggu tempat itu. Tapi ya sudahlah, biarkanlah, pergunakan dengan sebaik mungkin, jangan disalahgunakan itu. Iya. Kalau memang kebutuhannya untuk mendalami karakter dan juga peran. Ya. Baik, memang kadang-kadang kita apabila bermain dengan menggunakan benda yang aslinya, beda pada saat kita mungkin simpel fighting atau adegan berantem menggunakan pisau bohongan sama pisau asli. Itu pasti ada beda soulnya ya. Dan sedikit mungkin Kang Arif kita menyikapi dari sisi lain, dari sisi agama. Akhirnya benda-benda antik ini tersimpan tanpa tergunakan lagi atau tanpa dimanfaatkan. Termasuk tadi baju yang mungkin baju yang digunakan oleh nyai ya. Nyai akhirnya tersimpan dengan seperti itu ya. Dan banyak sekali tadi juga baju-baju lain yang tidak digunakan. Dan menurut Kang Arif, hal yang perlu dikoleksi dan tidak itu seperti apa sih? Ya artinya kalau sekarang benda ini tidak termanfaatkan, ya mudah-mudahan ke depan bisa dimanfaatkan untuk lagi, amin. Bisa bikin film kolosal kembali atau apapun berproduksi lagi ya. Iya, produksi lagi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik lagi. Lalu mengenai benda tadi, tetap benda apapun jangan melebihi kadarnya, jangan melebihi batasnya. Cukup kita memandang benda tersebut sebagai batasnya masing-masing ya. Kalau memang itu perhiasan ya cukuplah sebagai perhiasan. Jangan melebihi dari. Kalau barang antik sejarah ya Kang Ya, Arif. bisa sejarah, bisa karya seni, bisa juga menghargai dan sebagainya. Cukup di situ saja, nggak sampai lebih. Kalau bila berlebih berarti menduakan. Ya, artinya dikhawatirkan riskan terhadap syirik dan riya. Ya. Baik, terima kasih Kang Arif, terima kasih Aiko, terima kasih pemirsa di rumah, dan mudah-mudahan banyak pelajaran yang kita dapatkan. Kita akan ketemu lagi di Masih Dunia Lain yang lainnya. Saya Ali Zainal. Saya Arif Budiman. Saya Aiko. Undur diri, selamat malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.